Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas pembahasan lengkap soal sumatif atau soal ulangan mata pelajaran matematika. Kelas 8 sekolah menengah pertama atau kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Bab yang keempat yaitu relasi dan fungsi. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sesi pembahasan sumatif ini termasuk ke dalam sesi pintar belajar soal sumatif kelas 8. Petunjuknya yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Pada himpunan, soal yang pertama. Pada himpunan pasangan berurutan, yaitu 2 dengan 1,1, kemudian 4,2, 6,3, dan 10,5. Relasi yang tepat adalah titik-titik. Pilihannya A lebih dari, B 2 kali dari, C kuadrat dari, dan D setengah dari. Jawaban yang tepat adalah 2 kali dari. Maka penjelasannya bahwa 2 adalah 2 kali dari 1. Kemudian 4 adalah 2 kali dari 2. Selanjutnya 6 adalah 2 kali dari 3. Dan 10 adalah 2 kali dari 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 2 kali dari. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan diagram panah berikut. Perhatikan diagram panah. Relasi dari A ke B adalah titik-titik. Yang A faktor dari, B akar dari, C kuadrat dari, dan D lebih dari. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu kuadrat dari. Perhatikan, untuk yang 1 adalah kuadrat dari 1. Berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian 4 adalah kuadrat dari 2. Berarti 2 kuadrat adalah 4. 9 adalah kuadrat dari 3. Berarti 3 kuadrat adalah 9. Dan 16 adalah kuadrat dari 4. Perhatikan 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu kuadrat dari. Soal yang ketiga. Diketahui fungsi dari X sama dengan 3X dikurangi 4. Maka nilai fungsi dari 5A ditambah 2 adalah titik-titik. Pilihannya A 8A ditambah 2, B 8A dikurangi 2, C 15A dikurangi 2, D 15A ditambah 2. Jawaban yang tepat adalah yang D 15A ditambah 2. Penjelasannya adalah, perhatikan fungsi dari X adalah 3X dikurangi 4. Maka fungsi dari 5A ditambah 2 berarti 3X-nya diganti dengan 5A ditambah 2. Berarti 3 dikali dalam kurung 5A ditambah 2. Kemudian dikurangi 4. 3 dikali 5A adalah 15A. Kemudian 3 dikalikan 2 adalah 6. Maka 15A ditambah 6. Kemudian dikurangi 4. Maka 15A ditambah 6 dikurangi 4 adalah 2. Maka 15A ditambah 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang keempat. Perhatikan himpunan pasangan berikut ini. Untuk yang pertama 1,3, 2,3, dan 3,3. Yang kedua 1 dengan 2, 1,3, 1,4. Yang ketiga 3,3, 3,3, 3,3. Dan yang keempat 3,5, 2,4, dan 1,3. Himpunan pasangan berikut yang merupakan fungsi adalah titik-titik. Pilihannya A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, dan D2 dan 4. Jawabannya adalah 1 dan 4.
Penjelasannya. Pertama, syarat suatu relasi merupakan fungsi adalah yang pertama, setiap anggota A yaitu domain, berarti daerah asal, mempunyai pasangan di B kodomain yaitu daerah kawan. Kemudian setiap anggota A yaitu domain dipasangkan dengan tepat satu anggota B yaitu kodomain atau daerah kawan. Perhatikan untuk yang 1,3, 2,3, dan 3,3. Setiap domain mempunyai pasangan di kodomain. Perhatikan 1, 2, dan 3 daerah domain itu mempunyai pasangan di daerah kodomain. Kemudian perhatikan setiap domain mempunyai pasangan tepat 1 di kodomain yaitu 1 dengan 3. Kemudian 2 dengan 3 dan 3 dengan 3. Jadi untuk yang 1 termasuk ke dalam fungsi. Kemudian yang nomor 4. Untuk 3,5, 2,4, dan 1,3 bahwa setiap domain mempunyai pasangan di kodomain. Berarti angka 3, angka 2, dan angka 1 itu mempunyai pasangan di kodomain. Kemudian 3,5, 2,4, dan 1,3 bahwa setiap domain yaitu 3, 2, dan 1 anggotanya mempunyai pasangan tepat 1 di kodomain yaitu 3 tepat berpasangan 1 dengan 5, 2 tepat berpasangan 1 dengan 4, dan 1 tepat berpasangan dengan 3. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Soal yang kelima. Diketahui rumus fungsi dari fungsi X sama dengan 2X ditambah 5. Dan fungsi dari A sama dengan 7. Tentukan nilai dari A. Pilihannya A sama dengan 1, B 3, C 4, dan D 7. Maka jawabannya tepat adalah yang A yaitu 1. Perhatikan fungsi dari X sama dengan 2X ditambah 5. Maka fungsi dari A adalah di sini diketahui adalah 7. Fungsi dari A adalah 2X. X-nya itu kita ganti, kita substitusi dengan A. Berarti 2A ditambah 5 sama dengan 7. Maka 2A sama dengan 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 adalah 2. Maka 2A sama dengan 2. A sama dengan 2 per 2. 2 per 2 nilainya adalah 1. Jawabannya adalah yang A. Kemudian soal yang ke-6. Perhatikan diagram panah berikut. P domainnya adalah P, kodomainnya adalah Q. Rumus fungsi dari P ke Q adalah titik-titik. Pilihannya A. Fungsi dari X adalah 4 dikali dalam kurung 2X ditambah 5. B. Fungsi dari X adalah 3 dikali 2X ditambah 3. C. Fungsi dari X sama dengan 2 dikali 3X ditambah 9. Kemudian fungsi dari X sama dengan 1 per 2 dikali dalam kurung 6X ditambah 18. Jawaban yang tepat adalah yang B. Fungsi dari X adalah 3 dikali dalam kurung 2X ditambah 3. Kita buktikan. Untuk X sama dengan 2, maka fungsi dari 2 adalah 3 dikali dalam kurung 2 dikali X-nya ganti dengan 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah 3. 2 dikali 2, 4 ditambah 3, 7. Maka 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Maka 2 berpasangan dengan 21. Kemudian untuk X sama dengan 6. Berarti fungsi dari 6 adalah 3 dikali dalam kurung 2 dikali X-nya ganti dengan 6. Ditambah 3. 2 dikali 6, 12. 12 ditambah 3 adalah 15. Berarti 3 dikali 15 adalah 45. Berarti 6 berpasangan dengan 45. Kemudian untuk X sama dengan 10, maka fungsi dari 10 adalah 3 dikali dalam kurung 2 dikali X. Berarti 2 dikali 10 ditambah 3. 2 dikali 10 adalah 20 ditambah 3 adalah 23. Maka 3 dikali 23 hasilnya adalah 69. Maka 10 berpasangan dengan 69. Soal yang ke-7. Suatu fungsi F dalam kurung 2X dikurangi 1 sama dengan 6X dikurangi 3. Maka nilai dari fungsi
3 adalah titik-titik. A13, B7, C1, D negatif 5. Jawabannya adalah 7. Penjelasannya adalah fungsi dari 2x dikurangi 1 sama dengan 6x dikurangi 3. Jadi ketika 2x dikurangi 1, itu hasilnya sama dengan 3. Maka x sama dengan 3 ditambah 1, jadi negatif 1 dari ruas kanan dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. 3 ditambah 1 dibagi 2. 3 ditambah 1 adalah 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka x-nya sama dengan 2. Jadi fungsi dari 3 sama dengan 6x dikurangi 5. Berarti 6 dikali 2. X-nya ganti dengan 2 dikurangi 5. 6 dikali 2 adalah 12. 12 dikurangi 5 adalah 7. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Suatu fungsi. Jadi fungsi dari X sama dengan AX ditambah B. Jika fungsi dari negatif 3 sama dengan negatif 11 dan fungsi dari negatif 2 sama dengan negatif 1, maka rumus fungsi dari X adalah titik-titik. Pilihannya yang A 3X dikurangi 2, B 3X dikurangi 7, C 2X ditambah 6, dan D 2X dikurangi 5. Jawabannya adalah yang D 2X dikurangi 5. Penjelasannya adalah fungsi dari X sama dengan AX ditambah B. Jika fungsinya adalah negatif dari negatif 3 sama dengan negatif 11, masukkan nilai negatif 3 ini substitusikan ke persamaan AX ditambah B. Berarti negatif 3 untuk X-nya dikalikan A ditambah B sama dengan negatif 11. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian jika fungsinya dari 2 sama dengan negatif 1, maka substitusikan 2 ini ke persamaan AX ditambah B. Maka 2 berarti nilai X-nya itu dikalikan A ditambah B sama dengan negatif 1. Ini sebagai persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, kita akan mencari nilai A dengan nilai B. Berarti harus mengeliminasi salah satu. Berarti negatif A ditambah B sama dengan negatif 11. Kemudian 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Karena kita akan eliminasi nilai B-nya. Maka kita kurangi. Karena B dikurangi B hasilnya adalah 0. Maka negatif 3A dikurangi 2A adalah negatif 5A sama dengan negatif 11 dikurangi negatif 1 adalah negatif 10. Maka nilai A adalah negatif 10 dibagi negatif 5. Hasilnya adalah 2. A yang nilainya 2 ini kemudian substitusikan ke salah satu persamaan di atas. Misalkan ke persamaan yang kedua yaitu 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Berarti 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Substitusikan nilai A-nya sama dengan 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah B sama dengan negatif 1. Maka nilai B-nya adalah negatif 1 dikurangi 2 dikali 2 adalah 4. Maka negatif 1 dikurangi 4 adalah negatif 5 untuk nilai B-nya. Jadi rumus fungsi dari X adalah AX ditambah B. Nilai A-nya adalah 2. Maka 2X. Kemudian B-nya adalah negatif 5 dikurangi 5. Maka fungsi dari X sama dengan 2X dikurangi 5. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9. Diketahui fungsi dari X adalah fungsi yang memenuhi fungsi sama dengan dalam kurung X ditambah Y sama dengan X ditambah fungsi dari Y. Dan fungsi dari 0 sama dengan 2. Nilai dari fungsi 2020 adalah titik-titik. Pilihannya A 2019, B 2020, C 2021, dan D 2022. Jawabannya adalah D 2022. Penjelasannya adalah fungsi dari X ditambah Y sama dengan X ditambah fungsi dari Y. Misalkan Y sama dengan 0, maka fungsi dari Y sama dengan 2. Perhatikan dari informasi dari soal. Maka diperoleh fungsi dari X ditambah Y sama dengan X ditambah fungsi dari Y. Berarti fungsi X ditambah Y-nya adalah berapa? 0. Sama dengan X ditambah fungsi dari Y hasilnya adalah 2. Maka X ditambah 0 adalah X, fungsi dari X adalah X ditambah 2. Maka ketika fungsi dari 2020, berarti nilai X-nya adalah 2020 sama dengan X ditambah 2. Berarti 2020 ditambah 2, hasilnya adalah 2022. Jawabannya adalah yang D.
Selanjutnya soal nomor 10. Diketahui A himpunannya adalah 1, 2, 3, 4. Dan B himpunannya adalah A, B, C. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah titik-titik. A 81, B 64, C 54, dan D 12. Jawabannya adalah A 81. Penjelasannya adalah, perhatikan himpunan dari A 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya anggota A adalah 4. Kemudian perhatikan yang B, A, B, C. Maka banyaknya anggota B adalah 3. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah banyaknya anggota B pangkat banyaknya jumlah anggota A. Banyaknya jumlah anggota B adalah 3 pangkat 4. Banyaknya jumlah anggota A. 3 pangkat 4 adalah 81. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya untuk nomor 11 sampai 15 ini adalah esai. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fungsi dari X sama dengan 3 dikurangi 5X. Maka nilai dari fungsi negatif 4 adalah titik-titik. Fungsi dari X sama dengan 3 dikurangi 5X. Maka fungsi dari negatif 4 adalah 3 dikurangi 5X. Berarti 5 dikali X-nya substitusi dengan negatif 4. 5 dikali negatif 4 adalah negatif 20. Maka 3 dikurangi negatif 20 sama dengan 3 ditambah 20 yaitu 23. Maka fungsi dari negatif 4 adalah 23. Soal nomor 12. Diketahui rumus fungsi dari X sama dengan 2X dikurangi 5. Maka nilai dari fungsi dalam kurung 4P dikurangi 3 adalah titik-titik. Fungsi dari X adalah 2X dikurangi 5. Maka fungsi dari dalam kurung 4P dikurangi 3 berarti 2 dikali X. X-nya itu ganti dengan substitusi dengan 4P dikurangi 3. Kemudian dikurangi 5. 2 dikali 4P adalah 8P. 2 dikalikan negatif 3 adalah negatif 6. Kemudian dikurangi 5. Maka 8P negatif 6 dikurangi negatif 5 adalah negatif 11. Maka hasilnya adalah 8P dikurangi 11. Soal nomor 13. Fungsi dari fungsi X sama dengan 2X ditambah 9. Jika fungsi dari K sama dengan 33, maka nilai K sama dengan titik-titik. Berarti fungsi dari X sama dengan 2X ditambah 9. Maka fungsi dari K adalah 33. Maka fungsi dari K berarti 2X ditambah 9. X-nya ganti dengan K. 2 dikali K ditambah 9 hasilnya sama dengan 33. Maka 2 dikali K sama dengan 33 dikurangi 9. 33 dikurangi 9 adalah 24. Maka 2 dikali K sama dengan 24. Sehingga nilai K-nya sama dengan 24 dibagi 2. Hasilnya adalah 12. Maka nilai K-nya adalah 12. Kemudian soal nomor 14. Diketahui faktor dari 10. A adalah himpunan faktor dari 10. Sedangkan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berapa banyaknya korespondensi 1-1 dari A ke B? Perhatikan faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Jadi himpunan anggotanya adalah 1, 2, 5, dan 10. Maka banyaknya anggota A adalah 4. Kemudian bilangan prima yang kurang dari 10 adalah B, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Maka banyaknya anggota B adalah 2, 3, 5, dan 7 sama dengan 4. Berarti jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B. Maka banyaknya korespondensi 1-1 dari A ke B adalah banyaknya anggota 4 dengan 4. Berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 3 12, 12 dikali 2 24. Kemudian dikali 1 hasilnya adalah 24. Maka banyaknya korespondensi 1-1 dari A ke B adalah 24. Kemudian soal nomor 15.
Diketahui faktor P adalah faktor dari 10 dan Q anggotanya adalah A dengan I. Berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan P ke himpunan Q? Perhatikan untuk himpunan anggota dari faktor kurang dari 10 P. Berarti 1, 2, 5, dan 10 faktor dari 10. Banyaknya anggota P adalah 4. Kemudian Q, himpunan anggotanya adalah 2A dengan I. Berarti banyaknya anggota Q adalah 2. Sehingga banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan P ke himpunan Q adalah banyaknya anggota Q pangkat banyaknya anggota P. Banyaknya anggota Q ada 2, pangkat banyaknya anggota P ada 4. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan P ke himpunan Q adalah 16. Demikianlah video pembahasan soal sumatif mata pelajaran matematika kelas 8 bab yang keempat, yaitu relasi dan fungsi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.